Perkenalkan, saya Fahrian Arditama, NIM 166202332 dari kelas PTI 28. Perkenalkan, nama saya Ignatius Desprenta Tarigan, NIM 166202338 dari kelas PTI 28. Aku Muhammad Reza, NIM 1662024. Perkenalkan, nama saya Zakia Ainun, NIM 1662020 dari kelas PTI 28. Halo semuanya, perkenalkan saya Kezia, NIM 166202556, bagian blog. Nama saya Bagas Putra Darmawan, NIM 166-20262 dari kelompok 3. Halo, nama saya Muhammad Firnafal dari kelompok 3, NIM 166-20268. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriani, NIM 166-2274 dari kelas PT 28. Perkenalkan, nama saya Aris Honbing, NIM 166-22280, kelas PTI 28. Nama saya Fauzi Septama, NIM 166-2286, dari pengenalan komputasi kelas 28. Halo, saya Nadia Mufida Zalfa, kelas PTI 28, NIM 166-20292. Nama saya Ramadana R3, kelompok 3, kelas 28, nomor NIM saya 166-20298. Nama saya Ibnu Khairul Maulana, NIM 166-20310. Nama saya Tera Laferno, dari kelas PTI 28 dengan NIM 166-20316. Nama saya Faisal Garniaman, NIM 166-20322 dari kelas PTI 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fioni Sinta Dwi Cahyani dengan NIM 166-20328 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Jessica Primamli, NIM 166-20304 dari kelas PTI 28. Definisi umum. Program pintu parkir otomatis adalah program yang dapat menghitung biaya parkir kendaraan sesuai dengan jenis kendaraan dan durasi kendaraan terparkir serta kondisi parkir secara real time. Dekomposisi program. Dalam pembuatan program parkir ini, pertama-tama kami melakukan dekomposisi permasalahan. Dalam program parkir ini, secara garis besar, terdapat 3 permasalahan, yakni melakukan penetapan data awal seperti biaya parkir dan kapasitas parkir. Kemudian, ada program masuk parkir untuk menghimpun data saat kendaraan masuk dan program parkir keluar untuk menghitung biaya keluar. Program pintu parkir otomatis dimulai dengan menetapkan data awal berisi kapasitas parkir atau N dan asumsi program, misalnya tarif parkir dan waktu operasional parkir yang telah ditetapkan di source code terlebih dahulu. Kemudian, pengguna akan dihadapkan dengan 3 menu pilihan, yakni subprogram masuk, subprogram keluar, dan pilihan untuk mengakhiri program. Pengguna diminta menginput sesuai dengan pilihan tersebut. Asumsi. Karena program ini adalah program yang sederhana, maka diperlukan adanya asumsi agar programnya berjalan dengan baik. Diasumsikan tempat parkir memiliki waktu operasional pukul 01.00 sampai 23.59, sehingga saat input masuk maupun keluar, diharapkan pengguna hanya memasukkan waktu pada rentang waktu tersebut. Yang kedua, input waktu baik waktu masuk maupun keluar. Jam dan menit dipisah dalam format 24 jam. Untuk jam formatnya adalah angka 01 sampai 23 dan menit dalam format angka 00 sampai 59. 3. Penulisan input dalam opsi harus sesuai tanpa spasi. 4. Program ini hanya untuk parkir di bawah 24 jam, tidak untuk menginap. Subprogram masuk parkir. Program masuk parkir dimulai dengan mengecek data awal slot parkir. Apakah dalam data tersebut terdapat slot yang kosong? Apabila tidak ada slot yang kosong, maka program akan memberi informasi bahwa slot parkir telah penuh. Sedangkan, apabila ada slot parkir yang kosong, program akan meminta input waktu masuk, yakni jam masuk dan menit masuk pengguna. Input tersebut akan disimpan dalam slot data, menandakan bahwa slot atau indeks tersebut telah terisi. Output dari program ini adalah nomor parkir yang akan tercetak pada karcis parkir atau pemberitahuan jika slot sudah penuh. Program ini akan berulang sehingga slot penuh atau pengguna memilih opsi program keluar parkir. Baik, kali ini saya akan menjelaskan bagian subprogram keluar parkir. Nah, subprogram keluar parkir ini akan dimulai saat pengguna atau user diminta untuk input mode dan pengguna menginputkan K atau opsi keluar, di mana program
akan menjalankan subprogram keluar parkir yang akan dimulai dengan meminta input berupa nomor parkir yang tertera pada karcis. Kemudian, pengguna diminta untuk memasukkan input jenis kendaraan, di mana dalam program ini jenis kendaraan diinisialisasi dengan motor dan mobil, serta pengguna juga diminta untuk menginputkan waktu keluar parkir dengan format jam dan menit. Program akan menghitung total tagihan parkir dengan mencari durasi parkir, yaitu fungsi durasi, inputnya waktu keluar, waktu masuk yang sesuai dengan indeks pada nomor karcis, outputnya adalah durasi. Kemudian, durasi dikalikan tarif sesuai dengan jenis kendaraan yang diinput. Output dari subprogram akan menampilkan total tagihan yang harus dibayarkan. Terakhir, slot yang telah digunakan pengguna akan dikosongkan agar dapat digunakan untuk parkir berikutnya. Simpulan dan lesson learned. Kita dapat menguraikan sebuah permasalahan menjadi bagian-bagian permasalahan yang lebih kecil. Kemudian, kita dapat merumuskan pemecahan permasalahan secara sederhana, menyatakannya dalam bahasa pemrograman, dan menyajikan penjelasan program kepada orang lain. Selain itu, kita juga mengasah skill di bidang lain seperti editing video, membuat blog, dan bernarasi. Dalam membuat pemrograman, kita juga belajar tentang elemen-elemen komputasi seperti penggunaan sequence, conditional, loop, array atau matrix, fungsi atau prosedur, dan lain-lain untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Simulasi program. Pada kali ini saya ingin menjalankan program parkir otomatis. Saat pertama kali program dijalankan, program akan meminta pengguna untuk menginput jumlah kapasitas maksimum tempat parkir. Pada kesempatan kali ini saya mengasumsikan kapasitas parkirnya adalah 3 buah kendaraan. Kemudian akan muncul peraturan parkir sesuai dengan asumsi, yakni berisi tentang waktu operasional parkir dan biaya parkir untuk jenis kendaraan tertentu. Kemudian pengguna akan dihadapkan dengan 3 buah mode, yakni mode untuk masuk parkir, mode untuk keluar parkir, dan mode untuk mengakhiri program. Pada kali ini saya akan mencoba untuk mode masuk parkir. Kemudian pengguna akan diminta menginput jam dan menit masuk parkir. Misalnya untuk kali ini saya ingin masuk pukul 5 pagi. Kemudian akan muncul data slot parkir terkini. Dapat kita lihat bahwa kendaraan yang pertama kali masuk tadi mendapatkan nomor parkir 1 dan menempati slot parkir nomor 1. Kemudian program akan melakukan looping dan menanyakan kepada pengguna pilihan mode berikutnya. Untuk kali ini saya ingin memenuhi seluruh slot yang kosong. Dapat dilihat data slot parkir terbaru bahwa tempat parkir telah penuh. Lalu apabila tempat parkir telah penuh dan ada pengguna yang ingin masuk lagi, akan keluar tulisan maaf slot parkir telah penuh. Kemudian saya ingin mencoba mode keluar parkir. Pada kali ini saya misalkan saya yang ingin keluar parkir adalah kendaraan nomor 2, maka kita harus memasukkan nomor parkir nomor 2. Lalu kita dihadapkan pilihan untuk menginput jenis kendaraan. Misalkan kendaraannya adalah motor. Lalu pengguna diminta untuk menginput jam dan menit keluar. Kemudian akan muncul total tagihan kendaraan sesuai dengan jenis kendaraan. Dan data parkir terbaru menyatakan bahwa slot kedua kosong atau tidak ada kendaraan. Program akan terus melakukan looping hingga pengguna memasukkan mode untuk mengakhiri program. Nah, saat ada 1 buah slot kosong, meskipun itu di tengah, saat ada pengguna ingin masuk,
misalnya pukul 10.00, maka dia akan menempati langsung slot yang kosong. Di sini slot yang kosong slot nomor 2 dan pengguna yang terakhir memasuki slot kedua. Dan nomor parkirnya mendapatkan nomor parkir nomor 2. Lalu apabila pengguna ingin mengakhiri program, maka pengguna perlu untuk menginput E untuk mengakhiri program. Dan program pun berakhir. Sekian dari kelompok 3. Anda bisa mengunjungi website kami di akangparkir.wixsite.com/website. Terima kasih.